Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahmi dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan membahas chapter 13 mengenai distributing products. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Laras Bunga Pratiwi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Delanita Frilia. Perkenalkan, nama saya Ega Cahyani. Baik, boleh di next agak. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu sebenarnya kegiatan distribusi. Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menjual dan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Adapun orang yang melakukan hal tersebut biasa disebut sebagai distributor. Nah, kegiatan penyaluran barang yang dilakukan antara produsen dan konsumen ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi bisnis, khususnya untuk menjadi alat sebagai pemasaran. Hal ini disebabkan karena adanya memudahkan proses untuk menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Karena proses ini adalah penghubung dalam bidang produksi dan konsumsi. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kegiatan distribusi itu? Nah, kegiatan distribusi ini menjadi salah satu elemen yang penting karena tanpa adanya pencaritahuan akan kepuasan pelanggan atau pencaritahuan tentang bagaimana meningkatkan hubungan antara produsen dan pelanggan, perusahaan menjadi tidak bisa memberikan layanan terbaik mereka. Apakah produk yang mereka tawarkan, apakah produk dan layanan yang mereka sudah berikan sudah memenuhi kepuasan pelanggan, atau apakah ada kritik dan saran yang masuk dari pelanggan. Nah, perusahaan mengharapkan tidak terjadi hal-hal seperti adanya hambatan-hambatan kegagalan pengiriman, komplain cacat produk, atau bahkan kehilangan kepercayaan pelanggan. Nah, jika hal ini terjadi, maka kegiatan distribusi ini akan menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja perusahaan di mata pelanggan. Di next, Aga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai channels of distribution and a factor that determine the optimal channel of distribution. Boleh di next. Oke, yang pertama adalah direct channel distribution atau saluran distribusi langsung. Ini merupakan suatu keadaan di mana ketika produsen itu langsung menjual produknya kepada konsumen tanpa adanya perantara dari pihak manapun. Seperti itu. Saya mengambil contoh yaitu ada startup yang saat ini sedang berkembang di Indonesia yaitu Sayurbox. Di Sayurbox ini mereka bekerja sama dengan petani-petani lokal untuk menanam atau menjual sayuran dan buah-buahan dengan kualitas terbaik tanpa campur tangan bahan kimia, tanpa campur bahan-bahan organik yang lainnya gitu. Nah, ketika petani-petani ini menanam lalu memanen, lalu tim dari Sayurbox ini akan mendistribusikan sayur dan buah ini kepada pelanggan melalui platform media sosial gitu. Sayurbox ini merupakan salah satu contoh dari saluran distribusi secara langsung karena dari proses awal distribusi sampai ke tangan konsumen itu mereka semua yang mengurusnya gitu. Pihak dari Sayurbox yang apa ya, istilahnya mengurus gitu dan menyalurkan secara langsung gitu dari petani-petani itu ke konsumen. Selanjutnya juga ada contoh dari brand Erigo, brand yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh kalangan masyarakat Indonesia karena produknya yang dinilai memiliki kualitas yang baik dengan harga yang cukup dibilang terjangkau dan dapat bersaing dengan produk-produk impor gitu. Saat ini Erigo sudah memiliki banyak pabrik dan banyak karyawan di mana mereka memproduksi barangnya itu secara massal, secara besar, lalu menjualnya secara langsung, baik itu melalui media sosial dan e-commerce, juga offline store seperti yang ada di mall atau tempat-tempat yang sering kita kunjungi gitu. Dan Erigo juga merupakan salah satu yang menerapkan saluran distribusi secara langsung karena menjadi tangan pertama yang mengurus dari kegiatan produksi awal sampai ke tangan konsumen. Boleh di next. Nah, lalu ada keuntungan dan kerugian dari saluran distribusi langsung ini. Keuntungan yang pertama adalah adanya
Oh my God. Gua lagi. Nah, lalu kemudian ada keuntungan dan kerugian dari saluran distribusi langsung ini. Keuntungan yang pertama adalah perusahaan dapat menentukan harga pabrikan dan harga yang jual di pasaran seperti itu. Ketika produsen menjual barang langsung kepada pelanggan, mereka memiliki kendali penuh atas harga yang akan dibebankan kepada konsumen. Sebaliknya, kalau mereka menjualnya itu melalui perantara, maka mereka tidak bisa mengontrol harga yang dibebankan kepada konsumen. Maksudnya adalah semisal dari perusahaan itu memberikan harga awal itu sebesar 50.000. Maka jika ada perantara, antara perantara yang satu dan perantara yang lainnya, maka akan mengambil keuntungan mereka secara berbeda-beda. Semisal yang perantara A mengambil keuntungan sebesar 5.000, perantara yang B mengambil keuntungan sebesar 10.000. Maka harga yang beredar di pasaran itu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, salah satu keuntungan dari saluran distribusi langsung ini, si perusahaan dapat memiliki kendali penuh atas harga yang beredar di pasaran. Lalu yang kedua adalah si produsen dapat secara mudah untuk mendapatkan feedback langsung terhadap produk dari pelanggan. Hal ini memungkinkan produsen untuk menanggapi dengan cepat setiap keluhan dari pelanggan gitu. Feedback pelanggan juga dalam produsen ini menjadi potensi yang bisa sebagai saran atau masukan untuk mengembangkan produk mereka agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, jika ada keuntungan, maka ada kerugian. Kerugian dari saluran distribusi langsung ini, yang pertama adalah perusahaan menggunakan lebih banyak employee atau lebih banyak pekerja seperti itu. Sebagai contohnya saya ambil dari yang sayur box tadi. Semisal sayur box itu ingin menghindari perantara, maka ia harus mempekerjakan orang penjual dan pengirim untuk menjual sayur mereka kepada konsumen. Nah, dengan menggunakan perantara ini, perusahaan dapat mengkhususkan diri untuk dalam produksi sayuran dan buah. Sumpah, gue ngaco banget. Kayak gue ngomong apa gitu ya? Ya gak sih? Yang ini nih yang kerugian. Bentar. Kayak gue tuh paham materinya. Nah, kerugian yang pertama adalah perusahaan harus mempekerjakan pekerja lebih banyak gitu. Misalkan saya ambil contoh yang sayur box tadi gitu. Kalau menggunakan saluran distribusi langsung, sayur box ini harus menyiapkan selain petani lokal juga harus menyiapkan orang-orang yang akan mengurus dalam pengirimannya gitu. Lain halnya jika si sayur box ini menggunakan jasa dari perantara lain, maka sayur box hanya akan fokus memikirkan bagaimana dengan petani-petani lokal tanpa memikirkan bagaimana caranya mendistribusikan atau pengiriman itu kepada konsumen. Lalu kerugian yang kedua adalah bahwa perusahaan itu bisa menjual produknya secara kredit ke pelanggan secara langsung. Nah, kalau menjual ke perantara mungkin tidak harus memberikan secara kredit seperti itu. Next, nah, selanjutnya ada faktor yang menentukan keoptimalan dari channel of distribution gitu. Yang pertama adalah ease of transporting atau kemudahan pengangkutan. Jika suatu produk ini dapat dengan mudah diangkut, maka distribusinya itu akan cenderung melibatkan perantara. Nah, jika produk tidak dapat diangkut, maka produsen dapat mencoba untuk menjual langsung kepada konsumen. Lalu yang kedua ada degree of standardization atau tingkat dari standarisasi. Biasanya produk yang distandarisasi itu lebih mungkin untuk melibatkan banyak perantara. Ketika spesifikasi unik untuk setiap konsumen, maka produsen harus berhadapan langsung dengan konsumen. Semisal yang sayur box tadi, mereka harus menghadirkan pakar-pakar ahli pertanian untuk mengecek apakah sayur dan buah yang dijual ini sudah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Juga pakar-pakar lain seperti pakar menanam sayuran agar tidak gagal panen,
pakar cuaca agar tidak salah dalam memanen buah, atau juga pakar-pakar yang mengurusi tentang bagaimana agar terhindar dari hama dan pakar-pakar yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah internet orders atau pesanan internet. Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari channel of distribution secara langsung, sebab saya bisa ambil contoh dari produk Erigo tadi, bahwa saat ini Erigo menangani urutan pertama dari penjualan best seller dalam pakaian pria gitu. Ini Selanjutnya mengenai differentiate between types of market coverage. Any firm that uses a marketing intermediary must determine a plan for market coverage or the degree of product distribution among outlets, yang dimana setiap perusahaan yang menggunakan perantara pemasaran harus membuat rencana cakupan pasar, yaitu tingkat distribusi produk di setiap gerai. 3 types of market coverage. The first is intensive distribution. To achieve a high degree of market coverage for all types of consumers, intensive distribution is used to distribute a product across most or all possible outlets. Jadi, pendistribusian produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran, baik grosir maupun pengecer. Dan distribusi ini umumnya digunakan untuk barang-barang konsumsi berbiaya rendah dengan daya tarik yang luas, katakanlah minuman ringan, alat tulis, permen, majalah, dan lain-lain. Yang dimana semua produk ini memasuki pasar melalui semua gerai eceran yang sesuai, seperti pasar swalayan, pasar tradisional. Dan di sini saya contohkan, semisal permen karet, kita tidak hanya menemukan permen karet itu di toko permen karet saja, tetapi kita juga bisa menemukannya di seperti pom bensin atau mungkin mesin penjual otomatis. Yang kedua, selective distribution. Selective distribution is used to distribute a product through selected outlets. Some outlets are intentionally avoided. Jadi di sini produsen hanya memilih grosir dan pengecer tertentu, yang mana akan memberikan perhatian khusus pada produk dalam upaya penjualannya, kemudian manfaat, dan lainnya. Dan untuk distribusi ini, kebanyakan digunakan untuk produk konsumsi seperti peralatan dan perabotan rumah tangga. Contohnya saja produk setrika Philips. Nah, perusahaan Philips ini bisa menjual produk mereka di toko mereka sendiri atau mendistribusikannya ke department store atau ke toko perabotan rumah tangga. Dan terakhir, exclusive distribution. With exclusive distribution, only one or a few outlets are used. This is an extreme form of selective distribution. Distribusi produk hanya melalui sedikit gerai atau hanya akan menunjuk satu distributor saja sebagai perantara khusus agar dapat menyalurkan produknya kepada wilayah-wilayah tertentu. Dengan persyaratan bahwa perantara tersebut tidak boleh menjual produk dari para pesaing. Nah, biasanya produk-produk mereka adalah produk merek-merek mewah hingga koleksi khusus. Contohnya jam tangan Rolex, yang hanya kita temukan di toko jam tangan Rolex resmi, atau mungkin produk-produk Chanel atau Louis Vuitton. Selanjutnya, advantage and disadvantage. Pada intensive distribution, gives a consumers easy access. Berarti produk dari perusahaan itu akan tersedia secara luas di pangsa pasar yang ada. Karena itu memberikan kemudahan bagi para konsumer untuk mengaksesnya. Tapi disadvantage-nya adalah many outlets will not accept some products if consumers are unlikely to purchase those products there. Yang dimana jadi banyak outlet yang tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen yang tidak menyukai produk tersebut di wilayah outlet itu berada. Dan satu kekurangan lagi dari intensif ini, di mana perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan untuk dapat mengendalikan outlet yang begitu banyak serta tersebar luas. Selective distribution, the advantage is the distribution is focused on outlets where there will be demand for the products and where employees have expertise to sell the products. Jadi
Keuntungannya, distribusi ini difokuskan pada outlet-outlet yang memiliki permintaan produk dan karyawan yang memiliki keahlian untuk menjual produk tersebut. Disadvantage is since the distribution is selective, the products are not as accessible as they would be if intensive distribution were used. Kerugiannya sendiri karena distribusinya itu selektif, maka produk tidak dapat diakses seperti produknya intensive distribution. Contohnya, kipas angin yang nggak bisa kita temuin di warung-warung, tapi kita harus datengin ke toko perabotan. Untuk exclusive distribution sendiri, advantage-nya, since the distribution is focused on a few outlets, the products are perceived as prestigious. Also, the producer can ensure that the outlets where the products are distributed are able to service the product properly. Jadi karena distribusi difokuskan pada beberapa outlet, bahkan hanya satu outlet, terlebih lagi produk ini itu produk yang bergensi, maka produsen dapat memastikan bahwa outlet tempat produk didistribusikan itu dapat melayani dengan baik. Disadvantage is the product access to customers is limited. Jadi akses produk ke pelanggan itu terbatas karena hanya istilahnya orang kelas atas yang mungkin dapat membeli produk-produk tersebut. Next, selecting the transportation used to distribute products. Pertama, truck di sini berfungsi sebagai transportasi yang dapat menjangkau tujuan manapun di darat, dan truk itu dapat mengirimkan produk dengan cepat dan dapat melakukan beberapa pemberhentian. Contohnya perusahaan Aqua yang mendistribusikan produknya ke Indomaret dengan menggunakan truk. Dan untuk rail, kereta api sendiri berfungsi untuk produk-produk berat ketika pengirim dan penerima memiliki lokasi yang dekat dengan stasiun. Nah, karakteristik dari produk menggunakan kereta api ini adalah produk yang tidak mudah rusak, seperti produk barang tambang. Untuk air, udara, itu kita menggunakan pesawat yang mana relatif sangat cepat dan tidak mahal untuk barang-barang ringan. Sedangkan untuk barang-barang berat tadi kita bisa menggunakan truk atau kereta api. Untuk kapal sendiri, lokasinya di pelabuhan dan pantai, dan transportasi ini sering kali berfungsi untuk mengirim produk-produk dalam jumlah besar. Dan transportasi ini memiliki performasi delivery time yang paling lambat di antara yang lainnya. Dan terakhir, pipeline, saluran pipa, untuk produk seperti minyak dan gas. Biasanya itu contohnya seperti mungkin gas LPG atau bensin sebelum didistribusi ke SPBU. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Della. Yang selanjutnya ada accelerate the distribution process. Bisa di next gak? Lalu ada streamline channels. Streamline channels terbagi menjadi dua, yaitu previous distribution process yang terdiri dari distribution center, regional warehouse, dan customer. Lalu yang kedua ada structured distribution process. Terbagi menjadi dua, yaitu ada distribution center dan customer. Banyak perusahaan mencoba merampingkan saluran distribusi sehingga produksi akhir mencapai pelanggan lebih cepat. Proses distribusi yang cepat tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi juga mengurangi jumlah dana yang harus digunakan untuk mendukung proses ini. Perusahaan dapat mempercepat proses distribusi ketika mereka dengan mengurangi saluran distribusi, atau mereka dapat meningkatkan interaksi antara distribusi dan proses produksi. Proses distribusi bergantung pada proses produksi agar produksi siap saat dibutuhkan. Next. Selanjutnya ada Internet of Distribution. Bisnis elektronik telah
mengefisiensikan distribusi dengan menyediakan informasi di aplikasi sehingga pelanggan dapat membandingkan harga dan kualitas produk. Dengan memberikan informasi di aplikasi sehingga pelanggan dapat membandingkan harga dan kualitas produk, karena internet menghilangkan jarak antara produsen dan konsumen, itu juga menghilangkan kebutuhan akan grosir, distributor, dan pengecer. Contohnya bisa kita ambil dari Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Selanjutnya ada interaction with production. Pada manajemen proses produksi, ada investment in materials, equipment, and employees, lalu final product, dan produksi. Lalu ada manajemen proses distribusi, ada final product, sent from production plant, product reaches customer or retail, who will send payment. Pada gambar berikut, interaksi yang terjadi ketika manajemen produksi. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada integrate the production and distribution process. Ada previous distribution process dan ada restructured distribution process. Proses distribusi juga dapat dipercepat dengan meningkatnya interaksi dengan proses produksi. Proses produksi berinteraksi dengan proses distribusi. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memproduksi mobil tetapi tidak mendistribusikannya dengan cepat, perusahaan tersebut mungkin harus menghentikan proses produksi hingga memiliki ruang untuk menyimpan produksi yang baru. Bisa di next. Pada prinsipnya, siapapun, kapanpun, apapun, dan dimanapun konsumen membutuhkan produk, maka pada saat itu, produsen dapat menyediakannya sesuai dengan tempat, waktu, jumlah yang diinginkan. Bisa di next. Selanjutnya ada background and on retails yang akan dijelaskan oleh Anissa Salsabila. Materi selanjutnya yaitu mengenai background of retail. Next saja. Selanjutnya adalah retail karakteristik. Di dalam retail karakteristik ada number of outlet atau jumlah outlet. Di dalam jumlah outlet terdapat independent retail store dan chain. Independent retail store yaitu toko retail independen yang memiliki satu outlet yang merupakan suatu outlet pengecer yang dimiliki serta dioperasikan secara independen dan tanpa afiliasi atau penggabungan. Contohnya adalah warung, toko, kios yang dimiliki oleh seorang pemilik. Sedangkan chain adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih usaha atau bisnis yang saling berhubungan dalam satu manajemen dan dimiliki oleh para pemegang saham. Contohnya adalah Matahari Group, Ramayana Group, dan sebagainya. Keuntungan dari chain ialah volume penjualan yang sangat tinggi, kemampuan untuk membeli dalam kuantitas yang sangat besar, serta kemampuan untuk mempekerjakan karyawan yang memiliki kemampuan khusus untuk pengembangan materi-materi promosi penjualan. Yang kedua ada quality of service atau kualitas pelayanan. Di dalam kualitas pelayanan ada full service retail store dan service retail store. Full service retail store adalah sebuah toko retail layanan lengkap umumnya menawarkan banyak bantuan penjualan kepada pelanggan dan menyediakan layanan jika diperlukan dan merupakan bentuk pedagang eceran yang sudah umum yang memberikan pelayanan sepenuhnya. Bentuk ini khususnya diperlukan untuk barang-barang yang memerlukan banyak penjelasan atau perlu dicocokkan dulu sebelum dibeli. Misalnya barang elektronik, pakaian di butik, dan sebagainya. Sedangkan service retail store yaitu toko retail swalayan yang tidak memberikan bantuan atau layanan penjualan dan menjual produk yang tidak memerlukan banyak keahlian. Selanjutnya, yang ketiga ada variety of product. Di dalam variety of product terdapat a specialty
Retail Store, yaitu sebuah toko retail khusus yang mengkhususkan diri pada jenis produk tertentu, seperti barang olahraga, furnitur, atau suku cadang mobil. Toko-toko ini cenderung berfokus hanya satu atau beberapa jenis produk, tetapi memiliki banyak pilihan atau merek yang tersedia. Keuntungan dari toko khusus adalah dapat membawa tingkat prestige tertentu. Jika toko pakaian, kelas atau mulai menawarkan jenis produk lain, ia mungkin kehilangan kemungkinannya. Kerugian dari toko khusus adalah tidak nyaman bagi konsumen yang perlu memberi berbagai macam barang. Beberapa konsumen mungkin lebih suka berbelanja di toko yang menjual semua yang mereka butuhkan. Contohnya yaitu Kimia Farma yang hanya berfokus untuk menjual obat, dan toko mainan anak-anak, toko baju, toko komputer, laptop, toko sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Sedangkan a variety retail store yaitu menawarkan berbagai jenis barang, seperti contohnya adalah supermarket. Yang selanjutnya ada store versus non-store. Meskipun sebagian besar pengecer menggunakan toko untuk menawarkan layanan mereka, namun yang lain ada yang menggunakan cara non-toko atau non-store. 3 jenis pengecer non-store yang paling umum adalah pengecer pesanan melalui pos atau mail order retail, website atau situs web, dan mesin penjualan otomatis atau vending machine. Website atau situs web, banyak perusahaan telah membuat situs web sebagai tempat menjual produk mereka. Salah satu keuntungan utama metode ini dibandingkan yang lain adalah dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, sebagian besar perusahaan pesanan melalui pos telah mengubah bisnis mereka untuk memungkinkan pesanan online juga. Contohnya adalah penjualan melalui aplikasi Shopee yang sedang banyak diminati di berbagai kalangan. Selain mudah dan dapat dilakukan di rumah, berbelanja di situs web juga dapat memudahkan kita untuk melihat berbagai jenis barang dari berbagai macam toko dengan sangat mudah. Selanjutnya ada vending machine atau mesin penjual. Mesin penjual otomatis juga menjadi populer karena preferensi konsumen akan kenyamanan. Mereka sering dapat diakses setiap saat. Meskipun awalnya digunakan terutama untuk permen dan minuman ringan, beberapa mesin sekarang digunakan untuk produk seperti obat bebas, asuransi, dan lain sebagainya. Next aja. Selanjutnya ada background of wholesalers. Di dalam wholesaler sales manufaktur ada warehousing atau pergudangan pedagang grosir, yaitu pergudangan yang berfungsi untuk menyimpan barang keperluan produk dalam jumlah dan batas waktu tertentu. Setiap perusahaan bisa saja membutuhkan jenis warehouse berbeda sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, gudang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang milik perusahaan dan produk yang dijual. Gudang menjadi tempat untuk proses distribusi ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan pelanggan. Yang kedua ada sales expertise atau keahlian penjualan pedagang grosir, menggunakan keahlian penjualan mereka saat menjual produk ke pengecer. Keputusan pengecer untuk membeli produk tertentu mungkin terutama disebabkan oleh bujukan pedagang grosir. Setelah grosir membujuk pengecer untuk membeli produk, setelah berkala akan menghubungi pengecer untuk menentukan apakah mereka perlu membeli lebih banyak produk itu. Yang ketiga ada delivery to retail. Pengiriman ke pengecer, pedagang grosir bertanggung jawab untuk mengirimkan produk ke berbagai pengecer. Oleh karena itu, produsen tidak perlu khawatir dengan banyak pengiriman. Sebaliknya, mereka dapat mengirimkan dalam jumlah besar ke grosir. Yang keempat, ada assumption of credit risk atau asumsi risiko kredit ketika grosir membeli produk dari produsen dan menjualnya ke pengecer secara kredit.
Biasanya diasumsikan risiko kredit atau risiko bahwa tagihan tidak akan dibayar. Dalam hal ini, produsen tidak perlu khawatir tentang risiko kredit ke pengecer. Yang kelima ada information atau informasi. Informasi pedagang grosir sering menerima umpan balik dari pengecer dan dapat memberikan informasi berharga kepada konsumen. Misalnya, mereka dapat menjelaskan kepada produsen mengapa penjualan produk lebih rendah dari yang diharapkan dan dapat memberitahu produsen tentang produk pesaing baru yang dijual di toko retail. Selanjutnya, serve retail. Yang pertama ada warehousing atau pergudangan. Pedagang grosir dapat memelihara persediaan yang cukup sehingga pengecer dapat memesan dalam jumlah kecil dengan seiring dengan salah. Bentar. Ulang. Yang selanjutnya ada wholesaler serves retail. Yang pertama ada warehousing. Perdagangan grosir dapat memelihara persediaan yang cukup sehingga pengecer dapat memesan dalam jumlah kecil dengan sering. Dengan demikian, pengecer tidak harus mempertahankan persediaan yang besar karena pedagang grosir memiliki persediaan yang cukup untuk menampung pesanan dengan cepat. Yang kedua ada promotion atau promosi. Promosi pedagang grosir terkadang mempromosikan produk mereka dan upaya ini dapat meningkatkan penjualan produk tersebut melalui toko eceran. Bantuan promosi tersebut hadir dalam berbagai bentuk, antara lain seperti poster atau brosur untuk dipajang di toko retail. Yang ketiga ada display atau pajangan. Pajangan beberapa pedagang grosir memasang pajangan produk untuk pengecer. Pajangan sering dirancang untuk menarik perhatian pelanggan, tetapi hanya memakai sedikit ruang. Ini penting bagi pengecer karena mereka memiliki jumlah ruang yang terbatas. Yang keempat ada kredit. Pedagang besar terkadang menawarkan produk kepada pengecer secara kredit. Ini memberikan bentuk pembiayaan bagi pengecer yang mungkin harus meminjam dana jika mereka diharuskan melakukan pembayaran pada saat menerima produk. Yang terakhir ada information atau informasi. Pedagang grosir dapat memberitahu pengecer tentang kebijakan yang diterapkan pengecer lain mengenai penetapan harga produk, penjualan khusus, atau perubahan jam toko mereka. Pengecer dapat menggunakan jenis informasi ketika menetapkan kebijakan terkaitnya sendiri. Yang selanjutnya ada vertical channel integration. Next. Vertical channel integration atau integrasi saluran vertikal yaitu perusahaan menggunakan integrasi saluran vertikal, di mana 2 atau lebih tingkat distribusi dikelola oleh satu perusahaan. Strategi ini dapat digunakan oleh produsen atau pengecer. Integrasi vertikal adalah penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada tahap-tahap produksi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, integrasi vertikal dalam aktivitas ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu kejadian apabila suatu perusahaan mengambil alih lebih dari satu tingkat urutan proses total perpindahan dari set bahan mentah hingga produk jadi. Strategi integrasi vertikal adalah dapat berupa kendali terhadap inputnya atau backward dan kendali terhadap outputnya atau forward atau keduanya. Pada integrasi vertikal ke belakang, perusahaan memperoleh kendali kepada input dan sumber daya terhadap pemasok sendiri. Sebagai contoh adalah sebuah pabrik baja mengambil alih atau bergabung dengan perusahaan biji besi. Perusahaan minyak goreng melakukan integrasi dengan perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.